Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera buat semuanya. Semoga semuanya senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam aulia Allah, tetap bersama kudaku, kuda putih yang handal, Honda PCX yang selalu setia menemani dalam perjalanan petualangan ini, pengembaraan ini, berkelana, berpetualang, melakukan perjalanan ritual dan wisata religi, berziarah keliling Nusantara, keliling seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, berziarah ke makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Insya Allah akan saya datangi semuanya, akan saya ziarahi, serta akan saya hadirkan dalam bentuk konten ini kehadiran pemirsa semuanya dimanapun berada. Semoga dengan hadirnya konten ini semakin menambah luasnya wawasan kita akan Hasanah Nusantara, menambah pengetahuan kita bagaimana nenek moyang kita dulu dalam membangun peradaban di bumi Nusantara ini, bagaimana sesepuh kita dulu, para leluhur kita dulu dalam membangun adat dan budaya di tiap daerahnya masing-masing, bagaimana para ulama-ulama kita dulu, para aulia Allah dalam menyebarkan agama Islam di bumi yang kita cintai ini dengan damai dan tentram, hingga Islam bisa diterima di segala lapisan masyarakat waktu itu, dan Islam bisa menjadi agama yang besar, agama yang mayoritas sampai saat ini, dan menunjukkan Islam benar-benar menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, untuk saat ini khusus melakukan perjalanan ritual dan wisata religi, khusus jelajah wilayah Kabupaten Lamongan, menyusuri jalanan provinsi, jalanan nasional, membelah kota Lamongan, keluar masuk hutan, memasuki kota yang saat ini meluncur menuju makam keramat yang berada di daerah Peciran, Kabupaten Lamongan, tepatnya di dekat sisir pantai Pulau Jawa, Peciran, di makam keramat Mbah Boyo Kinanti dan Mbah Soleh. Sahabatku, para pecinta wisata religi, melalui jalan Pantura dan Deles inilah kita terus menuju ke arah barat, menuju desa Banjarwati, masuk kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Pelan tapi pasti bersama kudaku yang tak pernah mengenal lelah inilah, yang selalu setia mengikuti saya bersama saya dalam melakukan perjalanan ritual dan wisata religi, berziarah keliling Nusantara ini. Pelan tapi pasti menuju ke makam keramat Mbah Boyo Kinanti yang berada di Banjarwati, Kabupaten Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Di jalan Dades inilah kita belok ke kiri, masuk desa Banjarwati, tepat di belakang masjid, di samping sekolah madrasah Banjarwati inilah dimakamkan jasad seorang tokoh yang luar biasa. Beliau adalah penyebar agama Islam di bumi Paciran ini. Beliau juga adalah sahabat dari Mbah Mayang Madu, juga sahabat dari Mbah Banjar, yang bersama-sama menyebarkan agama Islam di bumi Paciran dan sekitarnya. Disinilah dimakamkan jasad seorang tokoh, seorang ulama, seorang saudagar, seorang tokoh yang linui menyebar agama Islam waktu dulu. Beliau adalah Mbah Boyo Kinanti dan Mbah Boyo Soleh yang berada di daerah Banjarwati, Paciran, Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah,
Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan lonceng biar berlangganan konten-konten saya yang terbaru. Bagikan konten ini ke teman, sahabat, saudara kita semuanya, biar kedepannya konten ini jauh lebih bermutu dan berkualitas. Saat ini saya berada di makam Mbah Kinanti dan Mbah Soleh yang berada di daerah Banjarwati, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Insya Allah saya akan datangi makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau tempat petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Insya Allah akan saya datangi dan ziarahi, dan saya akan hadirkan dalam bentuk konten ini kehadiran pemirsa semua yang dirahmati oleh Allah. Semoga perjalanan ritual dan wisata religi saya berkeliling Nusantara ini, yang saat ini berada di makam Mbah Kinanti dan Mbah Soleh di daerah Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur ini, membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Bersama saya religi mantap Ijen Tata. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Saat ini kita berada di makam keramat Mbah Kinanti yang berada di daerah Paciran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Makam keramat Mbah Kinanti berada satu komplek dengan makam keramat Mbah yang Madu, yaitu mertua dari Kanjeng Sunan Derajat Raden Khosim. Mbah Kinanti sendiri adalah seorang tokoh yang luar biasa kesaktiannya waktu itu, memiliki ilmu yang luar biasa dan membantu Bama yang Madu dan Banjar dalam syiar agama Islam di bumi Paciran dan sekitarnya. Beliaulah yang awal-awalnya menyebarkan agama Islam di bumi Paciran ini, sebelum hadirnya Kanjeng Sunan Derajat atau Raden Khosim yang menyebarkan agama Islam dan berjuluk bertempat tinggal di Raden Derajat, dan akhirnya menjadi sebutan beliau Kanjeng Sunan Derajat. Mbah Kinanti inilah yang telah membantu Bama yang Madu dalam syiar agama Islam kepada masyarakat waktu itu, yang notabene masyarakat waktu itu kebanyakan beragama Hindu dan Buddha. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, dengan niat ibadah lillahi ta'ala, hanya mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, kita datang di sini, kita hadir di sini, kita berziarah di sini. Di sini kita membaca Yasin tahlil istighosa dengan niat lillahi ta'ala, hanya mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan berkah barokah bacaan Yasin tahlil istighosa, berkah barokah fadilah dan pahalanya, kita kirimkan kepada orang tua kita semuanya, ibu kita, bapak kita, Mbah Buyut yang canggah leluhur kita semuanya. Semoga beliau semuanya waktu hidup dulu diampuni segala salah khilafnya, diterima segala amal ibadahnya, dilapangkan alam kuburnya, didamaikan dalam tidur panjangnya, mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, dan nantinya bersama kita semuanya diangkat dan dimasukkan dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin 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 ya rabbal alamin. Dengan berkah barokah bacaan Yasin tahlil istighosa, berkah barokah fadilah pahalanya, kita kirimkan kepada orang tua kita semuanya, para aulia Allah, para ulama-ulama, para kiai-kiai, para penyebar agama Islam semuanya, wabil khusus Mbah Kinanti dan Mbah Soleh. Semoga beliau ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah sebagai aulia Allah. Jadi kita hadir di sini, kita mendoakan beliau semuanya. Kita tidak pernah meminta, karena meminta hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, ini adalah gapura masuk komplek makam keramat Bama yang Madu dan Mbah Kinanti yang berada di Desa Banjarwati, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Ini adalah batu nisan Mbah Soleh. Setelah sampingnya yang berukir
adalah makam keramat Buyut Kinanti. Perbedaan sangat mentolok. Kalau di makam Buyut Soleh terdapat gambar bintang. Kalau di makam Buyut Kinanti terdapat bulat seperti matahari bersinar. Semuanya simbol, semuanya hanyalah simbol, dan semuanya adalah hamba-hamba Allah yang berlomba-lomba mencari Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita hadir di sini menunjukkan rasa hormat kita pada beliau semuanya, orang tua kita, leluhur kita, para aulia-aulia Allah semuanya. Bersama Mbak Toha menceritakan sejarah Mbak Banjar, Mbak Mayang Madu, dan Mbak Kinanti. Sama Mbak Toha yang akan menceritakan Mbak Banjar, Mbak Mayang Madu sama Mbak Kinanti. Mbak Soleh, monggo Mbak. Mbah Banjar niku sambil bakulan beras mriki, sambil mados ilmu. Mbah Mayang Madu diajak Mbah Banjar kan Mbah Soleh niki ngaten niki murid sedanten, Pak. Mbak Banjar itu sedang jalan dulu ya. Nggih, sampean dalem mriku. Sampun. Ya nggih niku sing ajak-ajake bareng Mbah Banjar kelem kapal ke zaman layar dereng enten mesin kapale kelem ambles karo ten lumpur. Mbah Banjar karo sabojone ditulungi Mbak Mayang Madu niki merupakan wape, numpak wape. Niku Mbah Mayang Madu niku mboten wape cuma merupakno tok dinggiraken mriki. Terus ayo di rumah iki ana wong mati turun tiyang mriki. Ayo di rumah iki ana wong mati. Dipendem ten niku. Iki besok ana rajane zaman wong Banjar kemanten anyar tak jenenge desa Banjar anyar. Oh, temen ceritane ngoten. Iki mboten danten. Terus Mbak Kinanti niku napa nih, Mbah? Nggih pokoke nggih kaya kanca ajak-ajake ayo ring Lamongan pesisir ilmu sing paling gede. Oh, ngoten nggih. Tumo-tumo sedanten wis begitu terus ngomong terus Raden Kusim niku kan mantune niki Mbok Uwo. Mbok Nom ten mriko ten Mbak Derajat nggih. Nggih, matur suwun, Mbak nggih. Nggih sami-sami. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Demikianlah sedikit cerita singkat sejarah Mbak Mayang Madu, Mbak Buyut Banjar, Mbak Buyut Kinanti, dan Mbak Soleh dari Mbak Toha, beliau yang sering membersihkan area makam ini. Semoga cerita dari beliau kita bisa mengambil pembelajaran dan hikmah dari cerita dari beliau. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, kembali lagi ke topik awal. Jadi kita hadir di sini, kita mendoakan semuanya, mendoakan orang tua kita, mendoakan leluhur kita, mendoakan para aulia-aulia Allah, wabil khusus aulia Allah Sekbal Karom yang ada di sini, Mbak Buyut Kinanti. Semoga beliau semuanya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Jadi kita di sini datang berziarah ini mendoakan beliau semuanya. Kita tidak pernah meminta kepada makom. Makom ini hanya kita jadikan sebagai sarana kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makom ini hanya sebagai wasilah kita dalam memohon, meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena meminta dan memohon hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya dimanapun berada, saya ingat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dulu saya pernah melarang kalian berziarah kubur. Sekarang berziarahlah kalian, karena dengan ziarah kubur akan mengingatkan kita kepada kematian. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi keterangan hadis tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya nasihat yang paling utama dalam kehidupan kita adalah nasihat masalah kematian. Dengan kita menyatakan kematian, otomatis kita akan berlomba-lomba untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dengan kita mengingat kematian, kita akan sangat takut sekali jangan sampai kita menjalankan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Dengan kita mengingat kematian, otomatis kita berlomba-lomba
untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Karena sahabatku, kematian itu pasti datang kepada kita. Siapapun kita, apapun kita, sekaya apapun kita, semiskin apapun kita, sepangkat apapun kita, sehina apapun kita pasti akan mati. Karena mati itu pasti, sahabatku. Oleh karena itu, sahabatku semuanya, sebelum kita mati, sebelum jasad kita berpisah dengan roh kita, dan roh kita menghadap kepada Sang Khalik, mari kita isi hidup kita ini dengan kebaikan. Kita berlomba-lomba beribadah hanya mengharap itu Allah Subhanahu wa taala. Mari dalam dunia ini kita berlomba-lomba untuk kebajikan, kebaikan, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Insya Allah dengan kita melihat di sini, melihat batu nisan ini yang di dalamnya terkubur jasad-jasad yang terurai, otomatis kita akan melihat pastinya kita akan mati seperti mereka semuanya. Pasti suatu saat nanti kita akan mati seperti jasad-jasad yang terkubur di makam ini. Dengan kita melihat akan kematian, kita akan semakin mendekatkan diri kita kepada Sang Khalik Allah Azza wa Jalla, Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Pencipta, Zat yang Maha Kuasa. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa semuanya, nasihat yang paling utama dalam kehidupan kita ya adalah nasihat masalah kematian. Dengan kita melihat kematian, insya Allah kita akan selalu terjaga dari perbuatan yang tercela dan selalu berusaha dalam menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, demikianlah sedikit sejarah dari makam keramat Mbah Buyut Kinanti dan Mbah Buyut Soleh. Semoga kita bisa mengambil hikmah pembelajaran dari beliau semuanya waktu hidup dulu. Dengan kita datang di makam ini, tahu sejarah beliau minimal, kita jadikan sejarah kehidupan beliau sebagai pengalaman kita dalam hidup di dunia ini, supaya perjalanan hidup kita di dunia ini jauh lebih baik lagi semakin ke depannya. Kita bisa mengambil pembelajaran dari kehidupan beliau, supaya kita betul-betul menjadi manusia-manusia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini, insya Allah akan saya datangi semuanya. Dan semoga perjalanan ini yang saat ini kita berada di makam keramat Mbah Buyut Kinanti dan Mbah Buyut Soleh ini yang berada di Desa Banjarwati, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur ini membawa berkah dan barokah buat kita semuanya. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Bersama saya Ikatan Keluarga Besar Sarko Nusantara, religi mantap, ijen tata.